Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsian, mahasiswa dalam jabatan Angkatan 2021, Angkatan 2 Program Studi IPS, Universitas Negeri Yogyakarta. Siap melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada hari Rabu 18 Agustus 2021. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita bersama-sama berdoa bersama agar pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Teman-teman semua, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih pada Ketua Kelas Yandri Utama untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini. Bapak akan mengecek kehadiran kalian dengan mengisi absen pada baik baru siswa. Baik, sudah diisi semua ya Nana? Sudah, Pak. Terima kasih. 15 siswa yang hadir hari ini. Nah, suara Bapak terdengar jelas ya? Iya, Pak. Jelas. Ya. Baik, di masa pandemi pada saat ini juga andininya Bapak 5M. Ada yang bisa menyebutkan 5M, yaitu menjaga, Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, terus menjauhi kerumunan. iya sih. Masa pandemi ini kita harus mematuhi protokol kesehatan, di mana pada saat ini pengetahuan kalian alamatnya, silakan tulis nama siswa dan nomor absen. Silakan. Sudah bisa ya dikerjakan? Silakan komentar. Nah, itu udah ada yang isi. Nomor 1 yaitu negara kepulauan. Silakan contreng. Yang kedua, negara Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Afrika. Yang ketiga yaitu di bagian selatan negara Indonesia berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Yang keempat, secara astronomis negara Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Nomor 5, Indonesia memiliki 6 kepulauan besar yang tersebar di ujung Sumatera hingga ujung Papua. Nah, baik, yang sudah mengisi yaitu Yandri Utama, dan bagaimana yang lain? 1. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Benar. 2. Negara Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Afrika. Salah. 3. Di bagian selatan, negara Indonesia berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Ya. 4. Secara astronomis, negara Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Benar. 5. Indonesia memiliki 6 pulau besar yang tersebar dari ujung Sumatera hingga ujung Papua. Benar. Ada komentar kalian selain dari Henry lainnya? Nah, tujuan pembelajaran pagi hari ini yaitu sikap religius, pandai bertutur, sosial, itu jujur, jawab dan judi. Lalu pengetahuan
pengetahuan. Siswa dapat menganalisis letak geografis Indonesia, dapat menganalisis letak astronomis Indonesia, dapat menganalisis letak geologis Indonesia, dan keterampilannya kalian dapat membuat peta. Baik, wilayah Indonesia yang ini telah merupakan kiri kan lautan. Ya, yang sebelah kanannya itu merupakan. Nah, sampai di sini anak-anak, luas daratan apa lautan? Pak, nggak jelas. Lautan. Ayo. Laut, iya. Ya, betul sekali ya. 6.315.222 kilometer. Kilometer persegi. 913.578 kilometer persegi. Iya, baik. Nah, jadi wilayah Indonesia ini terdiri dari daratan dan lautan. Yang luas ya, luas lautnya yaitu 6.315.222 kilometer persegi. Nah, luas daratnya yaitu 913.576 kilometer persegi. Halo Sobat Geografi, kembali lagi di Geografi Channel, channel yang memberikan informasi seputar geografi. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menjangkau tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Suara Bapak belum keluar tadi ya? Ya. Maaf ya. Oh Bapak, nah baik, tadi merupakan video pembelajaran di mana Indonesia merupakan poros maritim. Itu Indonesia tadi itu yang luasnya yaitu daerah lautan daripada daratan. Tahu nggak jumlah provinsi kita di Indonesia ada berapa? Ayo. 34, Pak. 34 provinsi. 34. Ya, betul sekali. 34 provinsi. 34. Nah, jadi 34. kita ini luas lautan kan luas. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, letak Indonesia itu letak geografis Indonesia. Ada keterangan tadi di mana wilayah Indonesia berbatasan di sekitaran. Nah, mungkin ada yang mengingat perbatasan wilayah Indonesia yaitu sebelah utara. Yang tahu nggak? Sebelah utara yaitu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Nah, sebelah selatan, ada yang tahu nggak? Yaitu daerah Timor Leste, Australia, dan Papua Samudra Nugini. Hindia. Nah, itu sebelah timur, yaitu Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Ya, bagian barat ada yang tahu nggak? Berbatasan dengan apa? Samudra Hindia. Jadi letak geologis Indonesia ini letaknya berdasarkan posisi atau letak sebenarnya di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua. Nah, benua apa saja yang kalian lihat dan Samudra Pasifik. Iya, betul sekali. Nah, karena letak geografis tersebut Indonesia tahu nggak apa? Anak ada yang tahu nggak? Ayo sekarang siap kali. Jadi angin musim barat dan musim timur yaitu membawa dua yaitu
musim kemarau dan musim Hujan. Ya. hujan. Iya. Kita mengalami musim apa? Bowo, Muhammad Charles Bowo, kalian tahu musim? Musim kemarau, Pak. Dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Sinyal. Baik. Oh, sinyalnya Bapak lanjutkan ya, bisa didengar ya suara Bapak. Pak. Bisa, Pak. Baik. Pak, bisa didengar, Pak. Yang letak astronomis Indonesia, mungkin ada yang tahu? Astronomis Ada pada 90 timur. Iya, benar sekali. Artinya berdasarkan letak astronomis tersebut, memilih. ini ya, iya benar sekali. Nah, jadi berdasarkan letak astronomis ini, Indonesia adalah negara dalam karakteristik tropis. Iya. Nah, tadi ya. Kalian tahu nggak pengertian tropis itu apa? Daerah kita ini kan daerah tropis. Itu daerahnya banyak pegunungan, daerah yang dingin. Dimana kalau daerah dataran rendah itu Daerah permukaan bumi yang secara geografis berada di sekitar ekuator, yaitu terletak di antara garis lintang 23. iya benar sekali. Beriklim tropis kebanyakan. Kalau daerah kita ini kebanyakan kalau malam itu banyak berpakaian tebal. Kalau daerah dataran rendah pakaiannya tipis-tipis. Karena iklimnya daerah pegunungan ini sangat dingin. Iya. Letak geologis Indonesia berdasarkan letak ini. Di Indonesia juga ditandai dengan tiga dangkalan, yaitu Indonesia di antara tiga sahul geologis Indonesia atau Mantigala. Oh, iya. Kasih tepuk tangannya Pak. Iya. Nah itu merupakan tadi yaitu letak geologis Indonesia. Nah letak geologis Indonesia ini berdasarkan keadaan geologinya, kepulauan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah dangkalan Senja, daerah dangkalan Sahul, dan daerah peralihan. Nah dari sini kalian bisa pahami. Nah, ada yang tahu nggak setiap daerah ini yang Bapak kelihatan ya gambar Bapak ini? Kelihatan, Pak. Nah, yang Bapak tunjukkan ini waktu Indonesia Ya. merupakan dangkalan. Nah, yang warna merah ini yang di tengah yaitu daerah peralihan Sunda di sebelah barat dan Arapuru Sahul di sebelah timur dengan kedalaman 200 meter. Nah, yang warna pojok ini warna biru Pak. Apa biru dong? Biru ya. Nah, ini itu merupakan dangkalan ungu ya, merupakan dangkalan Arapuru dan Rangkaian Arafura. Iya, di mana letak geologis ini merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi atau rangkaian pegunungan besar, yaitu terletak pada pusat pertemuan 2 pegunungan muda, yaitu pegunungan wilayah Indonesia yang melalui pegunungan Sirkummediterania ada Indonesia bagian barat. Bisa dipahami ya, daerah barat itu daerah kita tadi. Nah, dari Indonesia ini tadi
Ada yang tahu nggak perbedaan waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur? Perbedaan waktu di timur dengan bagian barat memiliki selisih 2 jam, sedangkan dengan bagian tengah memiliki selisih 1 jam. Jika WIB menunjukkan pukul 11, maka di WIB pukul 9 dan WITA pukul 10. Dari hati. Kasih tepuk tangan. Ya, kameranya di-on kan kalian, silakan. Kameranya di-on kan biar Bapak bisa ngeliat. Nah, jadi tadi ada perbedaan waktu antara daerah barat, timur, dan daerah peralihan. Ini Bapak akan menampilkan video lagi, di mana kita akan mengamati sebuah video. Nanti Bapak akan memberikan tugas. Kalian akan mengamati sebuah video tentang perbatasan Indonesia. Silakan diamati ya. Jalan raya di Kampung Biawak, Malaysia ini kondisinya sudah teraspal dengan bagus. Perbedaan yang cukup terlihat di antara Kampung Biawak Malaysia dengan Desa Aruk yang ada di Indonesia, selain jalanan yang sudah teraspal dengan baik, yaitu adalah tempat penampungan air yang ada di setiap rumah yang ada di Kampung Biawak. Wah, kondisi ini jauh berbeda dengan kondisi rumah-rumah yang ada di daerah perbatasan di Indonesia. Sebagian banyak rumah di daerah perbatasan Indonesia berbentuk sederhana yang berdindingkan kayu. Tempat penampungan airnya pun seadanya. Air yang ditampung hanya mencukupi kebutuhan mandi dan mencuci, tidak untuk dikonsumsi. Perbedaan infrastruktur di wilayah perbatasan dua negara ini sangat kental terlihat. Majunya kondisi negara seberang menyebabkan Perbatasan. Ada yang tahu nggak perbatasannya di daerah mana tadi? Ayo, kita mengambil video. Iya, benar sekali, di Kalimantan. Batasan di mana di sana tadi? Setiap kita ada belanja, mata uangnya ada dua tadi itu. Mata uang Malaysia itu yang berupa apa? Ringgit. Iya, betul sekali. Nah, yang terakhir mata uang Indonesia. Nah, itu ya. Bisa dipahami ya video tadi ya. Nah, sebelum itu nanti ya baik. Nah, itu merupakan masalah-masalah anak-anak. Masalah-masalah di Indonesia. Baik, Bapak akan tampilkan ini peta wilayah Indonesia ya. Di mana wilayah Indonesia yang tadi yang pertama tadi itu lebar daratannya apa lautannya? Lautannya. Iya, benar, ini lautannya. Nah, sekarang Bapak akan mengirimkan link. Silakan dibaca. Tugas kalian yang terdapat pada artikel yang disajikan dan analisis juga video. Tadi yang sudah Bapak tampilkan videonya. Nah, identifikasikanlah masalah apa yang muncul. Berikanlah solusi atas masalah-masalah yang terjadi, jawaban kelompok kalian. Dan tuliskan jawaban kalian pada kolom yang tersedia. Nah, setelah kalian baca artikel ini artikel kelihatan ya? Sampai sini kelihatan anak-anak? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Nah, dibaca artikelnya sampai bawah. Nah, silakan kalian tuangkan. Nah, ya silakan. Di masalah dan solusinya. Ya. Kepada kelompok-kelompok, sini Bapak dipersilakan. Ketua yang pertama, seperti minggu yang lalu, ketua kelompok yang pertama yaitu Aryani. Nah, yang kedua, ketuanya, yang anggotanya Dina, Eva, sama Kenu, sama Lira Amanda. Nah, yang kedua kelompok dua yaitu Muhammad,
Charles Wibowo, Obed, Oki, dan Puji Ayu. Bisa dipahami ya? Yang terakhir, Stella sama Yandri Utama. Nah, ya silakan kalian kerjakan, Bapak kasih waktu. Ya, silakan. Kasih waktu 15 menit. Silakan. Sudah mengisi ini kelompok 1 yaitu Daryati. Kelompoknya yang susah menuliskan silakan dituliskan, nanti disebutkan. Nah, ini kelompok pertama sudah nih. Nama kelompok 1. Nama anggota Daryati Dina Nilawati. Identifikasi masalah pandemi yaitu COVID-19 virus corona. Solusi agar penyakit ini tidak semakin menular kepada sanak saudara kita, maka kita harus mematuhi aturan dan melaksanakan aturan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Yang kedua, kemiskinan. Solusi, selama ada pandemi COVID-19, warga jadi kesulitan untuk mencari nafkah. Masalah yang ketiga, harga pisang di Tahu tidak stabil karena pedagang seringkali mempermainkan harga apabila diketahui pasokan sangat banyak dari Pulau Sebatik. Solusi, oleh karena itu petani mengharapkan upaya pemerintah dengan langkah apapun supaya pengusaha Malaysia khususnya dari Tahu yang datang membeli hasil perkebunan dan pertanian di Pulau Sebatik tidak seenaknya mempermainkan harga. Masalah keempat, pendidikan yang rendah. Solusi, harus lebih giat belajar dan memahami suatu masalah yang kita perbuat dan harus bisa memahami tentang bagaimana caranya agar tidak bisa menjadi seseorang yang berdedikasi dan lain-lainnya, dan menjaga pergaulan seperti tidak berteman dengan orang yang tidak memiliki dedikasi yang tinggi. Pak. Oh ya Nana, ya silakan sekarang ke kelompok 2, silakan. Pulau Sebatik. Karena itu tahu Nah, mungkin ada tanggapan yang lainnya, silakan. Kelompok 1, 3, dan 4, silakan. tidak Pak. Silakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya cukup ya. Baik, silakan kepada kelompok 3. Kelompok 3. Harga pisang di bawah tidak stabil karena pedagang seringkali mempermainkan harga apabila diketahui pasokan sangat banyak dari Pulau Sebatik.
Oleh karena itu, kita mengharapkan supaya pemerintah mengambil langkah apapun agar pengusaha tidak membeli hasil perkebunan pertanian seenaknya. Cukup. Cukup, Pak. Baik. Kelompok yang terakhir, silakan dibacakan hasilnya. Kelompok 4. Pendidikan yang rendah, masalah, harus lebih giat belajar dan memahami suatu masalah yang kita perbuat dan harus bisa memahami tentang bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seseorang yang berdedikasi dan lain-lainnya dan menjaga pergaulan seperti tidak berteman dengan orang yang tidak memiliki dedikasi yang tinggi. Baik, itu tadi ya jawaban-jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3, dan 4 yang terakhir ini kelompok 4. Nah, dari hasil kelompok 4 ini mungkin ada tanggapan kelompok lain? Bagaimana? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Nah, jangan lupa kameranya di-on-kan. Nah, baik. Nah, dari diskusi kelompok ini kita simpulkan bahwa terdapat berbagai masalah-masalah di daerah perbatasan, di mana tadi banyak kendala-kendala yang dihadapi dari ekonomi, sosial, budaya, dan kebiasaan. Itu ya, Nana. Nah, baik, sampai di sini Bapak menarik kesimpulan. Pertama tadi, Indonesia merupakan daerah kepulauan dan Kelautan. ya banyak luas daratannya apa lautannya? Lautannya. Lautannya. Ya. Nah, Karena negara Indonesia dikenal dengan negara kepulauan. baik. Nah, sampai di sini bisa dipahami semua ya. Bisa, Pak. Baik, Bapak akan mengirim link lagi di pengetahuan. Silakan ya. Belum, Pak. Terkendala sinyal mungkin anak-anak atau mungkin hambatan yang lainnya. Baik, Bapak teruskan. Baik, di sini mana pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu tadi yang pertama di mana yaitu kita mengenal letak wilayah Indonesia, yaitu menganalisis letak geografis, letak astronomis, dan letak geologis. Nah, untuk PR-nya anak-anak, silakan kalian membuat peta. Digambar. Ya, digambar Nana ya. Membuat peta nanti dikirim ke WA Bapak. Ya, hasilnya sesuai gambar peta. Buka bukunya bentuk muka bumi. Bapak selalu mengingatkan agar kalian menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini, selalu menjaga. Yaitu tadi apa? Ayo sebutkan. 5M dan 1D. Ayo, silakan. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan. Yang terakhir itu dari Andi tahu? Yang terakhir dengan berdoa. Mudah-mudahan bumi ini selalu di mana berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, baiklah kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.